Ada nggak sih permasalahan keuangan atau mungkin yang pernah dialami oleh keluarga atau kerabat dekat? Aduh gimana dong dengan pendidikan anak? Nah ini, kenapa? Karena dari awal kita tidak membuat anggaran ini dengan tepat. Boleh dong mamanya punya mimpi-mimpi anaknya pengennya gimana? Kalau dari aku pribadi sih, aku tetap mengutamakan untuk ekspansi bisnis, sudah pasti. Hai, selamat sore Moms semuanya, apa kabar? Semoga Moms dalam keadaan baik-baik, semoga Moms dalam keadaan sehat. Yang pastinya mungkin untuk mengawali hari ini ya, saya ingin mengucapkan terlebih dahulu selamat Hari Ibu to all moms, untuk semua moms yang ada di acara pada kesempatan sore hari ini ya. Jadi ketika nanti selesai webinar, kita semua nih para moms yang menyaksikan acara sore hari ini jadi Menteri Keuangan yang luar biasa yang hadir hari ini sudah siap untuk jadi Mother of Money 2022. Yakin bisa moms? Yakin bisa dong ya. Ada nggak sih permasalahan keuangan atau mungkin yang pernah dialami oleh keluarga atau kerabat dekat yang sebenarnya basic sih tapi ternyata cukup ngaruh ke banyak hal? Mungkin bisa cerita nih, mungkin Cika dulu kali ya. Boleh Angie. Silakan. Bener banget, ini sering banget sih aku dengar cerita kayak gini, terutama setelah masuk pandemi di 2 tahun belakangan ini. Aduh banyak cerita gitu ya, apakah keluarga, teman, dan juga nasabah pasti ya kalau dari HSBC ada aja ceritanya. Nah kita nih mesti menggunakan momentum pandemi ini untuk mikir ulang kayaknya. Untuk benar-benar mikir kita udah siap belum sih secara finansial untuk masa depan gitu ya. Jangan sampai nih kalau ada kejadian seperti ini lagi jadi bingung gitu, jadi pusing kepala kok kayaknya belum siap. Kalau menurutku penting banget kita tuh benar-benar bisa adaptasi dengan situasi dan kondisi. Terutama juga kalau aku sih lebih ngerasanya dengan adanya perkembangan digital dan juga teknologi itu yang bisa memudahkan kita semua, ataupun aku sebagai pebisnis tuh benar-benar ngerasa convenient banget gitu loh. Jadi ngerasa kayak peranku sebagai ibu rumah tangga juga bisa, tapi juga di satu sisi lain aku ngurusin bisnis secara remote dengan menggunakan teknologi itu juga bermanfaat buat aku. Oke, masalah keuangan rumah tangga itu biasanya satu, tidak ada keterbukaan antar pasangan. Pernah nggak sih Angie, Sylvia, Cika, bahkan Mom semua di sini ngerasain hal yang sama? Nah, cara mengatur keuangan rumah tangga itu ada banyak macamnya nih Mom, gitu ya. Yang pertama adalah buat kesepakatan dengan pasangan dulu. Siapa yang akan menjadi manajer keuangan rumah tangganya? Siapa yang akan menjadi menteri keuangannya? Oke, apakah pasangan istri, apakah suami, apakah dua-duanya? Nah, di dalam contoh ini adalah contoh bagaimana sih kita membuat anggaran setiap bulannya. Boro-boro ngomongin investasi, boro-boro ngomongin mitigasi resiko. Kalau cash flow-nya nggak pernah diatur, selalu akan bilang, gimana ya mau nabung di bank, nggak ada duitnya nih Angie. Aduh gimana ya mau punya asuransi, uangnya nggak punya nih, gitu. Aduh gimana dong dana pendidikan anak. Nah ini, kenapa? Karena dari awal kita tidak membuat anggaran ini dengan tepat. Nah, ngomongin soal nabung nih moms ya, saya tuh merasa dikarenakan pandemi kemarin mungkin banyak juga yang merasa kok kayaknya tabungannya jadi agak berantakan ya, karena tadi tuh mungkin ada banyak hal tak terduga yang bikin keuangan kondisinya jadi nggak menentu. Bener nggak nih? Mungkin aku nanya dulu ke Sylvia nih. Di saat unpredictable seperti ini kayaknya semua tuh benar-benar harus siapin, terutama ya aku ngerasa banget penting banget punyanya dana darurat. Aku boleh tahu nggak Sylvia? Ini mungkin bisa sharing juga ke kita semua di sini ya. Tujuan keuangan yang paling pengen dicapai ini dan juga udah mulai disiapin untuk tahun 2022 nanti apa nih? Kalau dari aku pribadi sih, aku tetap mengutamakan untuk ekspansi bisnis, sudah pasti. Aku paling jelas Angie pasti pendidikan untuk anak-anak. Nih kebetulan nah kan sama anak-anakku masih kecil-kecil sekarang gitu ya, cuman udah harus dipikirin lah ya, jangan sampai telat gitu ya. Aku pasti mikir segala-galanya pengennya yang terbaik lah untuk anak-anak, pendidikan dari mulai sekarang sampai mudah-mudahan sampai kuliah kelar gitu ya. Boleh dong mamanya punya mimpi-mimpi anaknya pengennya gimana. Yang penting tapi kita siapin. Ini yang aku lagi siapin banget dari sekarang itu adalah untuk dana pendidikan.
Oke, pertanyaannya tadi adalah gimana nih dengan investasi gitu ya, karena banyak tadi tujuan keuangan kita yang harusnya segera kita wujudin gitu. Karena tadi ya kalau ngomongin tentang investasi itu bukan berbicara tentang siapa nih yang ngomongin selalu cuan, dan cuan. Ayo, siapa nih? Ya pasti di otak kita pasti gitu pengen ada cuan dan cuan gitu kan. Oke, nih ya Rita mau kasih tahu dulu nih buat para mama-mama semua ya. Ini tujuan kehidupan kita tuh banyak, makanya tadi saya bilang aliran manusia tuh hampir sama kayak Doraemon sama Nobita gitu ya. Mau ini mau itu banyak sekali. Kalau Nobita enak tinggal Doraemon mau ini gitu. Nah kalau kita mau beli barang mau minta sama siapa? Minta sama langit yang ada dikasih petir gitu. Oke, nah gimana sih strateginya untuk kita mempersiapkan dana tersebut? Nih, yang harus kita perhatikan nih para mama-mama hebat gitu ya. Ketika kita ngomongin tentang investasi, yang pertama adalah yang mesti kita lakukan riset dulu. Ya, artinya begini, kita harus tentukan tujuan keuangan kita tuh mau apa yang akan kita capai. Nah, kemudian setelah itu dihitung biaya tahun ini masukin inflasinya 10-15%. Walaupun nih Angie yang baru masukin anaknya kuliah, bener nggak sih 10-15% perasaan lebih dari itu deh biayanya. Lumayan deh. Dan kemudian kita sebagai orang tuanya balik lagi punya mitigasi risiko. Karena dengan ada COVID-19 ini 2020-2021 banyak banget orang tua yang akhirnya tutup usia dan anak-anak menjadi yatim piatu bahkan yatim piatu. Kemudian baru kita tentuin investasinya. Nah, pada saat menentukan investasi ini bukan mana yang cuan, mana yang bagus, tapi disesuaikan dengan tujuan kita, jangka waktunya, berapa yang bisa kita sisihkan gitu ya, targetnya berapa. Nah, baru kita lakukan review. Wah Rista, mantep banget tuh tadi tipsnya nih, gayung bersambut ya aku dengan tujuan finansialku urusan pendidikan. Nah langsung tuh Mams mungkin sama kayak aku ya, lihat numbers itu tadi pusing. Ada yang ini juga garuk-garuk, pusing-pusing Angie banget. Nah ini ada beberapa life hacks buat Angie, buat para Mams, buat Sylvia dan untuk semuanya. Yang pertama nabung, ya udah pasti ya kita harus nabung. Tapi nabung itu kalau zaman sekarang mesti lebih cerdas. Ya mesti lebih pintar. Tadi kita ngomong soal penyimpanan dana darurat, penting. Mudah-mudahan pandemi 2 tahun belakangan ini mengajarkan kita semua ya Mams bahwa dana darurat nggak boleh nggak ada. Jangan sampai nggak ada ya, amit-amit nanti kita pusing kepala. Kemudian juga kalau soal tabungan sebenarnya sekarang mata uangnya pilihannya banyak, bisa hingga 12 mata uang ya. Kalau kami di HSBC bisa ada rupiah dan 11 mata uang asing. Nah ini juga satu pilihan untuk para moms nih, terutama mungkin ada juga yang kepengen punya mimpi nanti kapan-kapan anak-anak kalau bisa sekolahnya di luar negeri, pengen nyiapin tabungan dari mata uang asing dari sekarang. Wah boleh banget, mari. Kemudian yang kedua tadi kita ngomong soal investasi. Loh kalau mau invest, kenapa nggak invest dengan yang terbaik? Invest with the best gitu ya. Dan kalau bisa, terutama untuk kita-kita nih Mams yang masih para pemula, yang masih belum terlalu terbiasa membeli produk investasi atau asuransi, kita pengennya mulai dari yang kecil-kecil gitu ya. Ini ada pilihan di HSBC untuk bisa memulai investasi dari Rp500.000 dan disesuaikan dengan profil risiko dan jangka waktu investasi yang diinginkan. Kemudian penuhi kebutuhan dan gaya hidup progresif. Iyalah, gaya hidup tetap penting. Tapi kenapa enggak kita dapetin keuntungan juga setiap kali bertransaksi untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup. Kemudian yang terakhir, keuntungan ekstra buat super mom entrepreneur. Nah tadi ya mompreneur seperti Sylvia ada solusi perbankan lengkap bersama HSBC Fusion. Nanti aku jelasin dikit. Oke. Quiznya kita mainkan. Ini dia gambar pertama. Yuk kita mulai. Uang investasi sebaiknya adalah, harapan ibu di saat belanja adalah mendapatkan tagline HSBC Advance. Kendaraan menuju tujuan keuangan. Tadi disebut-sebut terus sama Rista sama Cika juga nih. Yang berikutnya, goal acara hari ini menjadi seorang, ayo apa? Saya ucapkan sekali lagi selamat Hari Ibu untuk seluruh moms yang hadir hari ini dan juga seluruh moms di Indonesia ya. You are a great mom ya, tetap berkarya di mana aja. Yuk kita jadi super mom, mother of money 2022, yakin bisa. Sebelum ditutup mungkin ada closing statement dulu dari Rista, Cika dan juga Sylvia. Kita mulai dari Rista kali ya, silakan. Bentar, harapan saya dengan ada webinar ini mama-mama jadi lebih rajin lagi mencatat keuangannya, jadi lebih rajin lagi tahu tujuan keuangannya.